Ya Allah, kita bertemu kembali di malam Kamis untuk mengkaji hadis-hadis Nabi yang ada dalam kitab Al-Arba'ina Al-Arba'ina fi Madhabis Salaf. Kitabul Arba'ina fi Madhabis Salaf. Kitab tentang 40 hadis tentang madhab salaf karya Syekh Ali bin Yahya Al-Haddadi hafizahullah ta'ala. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah menyelesaikan hadis pertama, hadis dari Umar bin Al-Khattab, dan sekarang berarti kita masuk hadis baru, hadis kedua. Judulnya kata Syekh Ali di sini, Fadlu da'wati ilallahi ta'ala, keutamaan dakwah kepada Allah. Dakwah artinya mengajak kepada Allah, maksudnya mengajak agar orang menaati Allah. Menaati Allah artinya apa? Mengesahkan Allah, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Nah, ini ada keutamaan dakwah mengajak kepada Allah atau dakwah di jalan Allah. Apa itu utamanya? Disinilah Syekh menyebutkan hadisnya. Qala Syekh Habibullah an Sahl bin Sa'ad radhiyallahu anhu qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li Ali yawm Khaybar wa a'ta raya unfud ala rislik hatta tanzila bi sahatihim thumma ad'uhum ila al-islam wa akhbirhum bima yajibu alaihim. Wallahi la an yahdiyallahu bika rajulan khairun laka min humrin na'am. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Sahl bin Sa'ad, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ali di hari penaklukan Khaybar, dan ketika itu beliau memberikan kepadanya panji perang. Beliau berkata, majulah engkau dengan tenang sampai engkau mendatangi tempat mereka, lalu ajaklah mereka kepada Islam dan kabarkanlah kepada mereka tentang apa yang Allah wajibkan kepada mereka. Kabarkanlah kepada mereka apa yang Allah wajibkan kepada mereka. Demi Allah, sungguh seandainya Allah memberi petunjuk kepada seorang lewat dirimu, itu lebih baik bagi dirimu daripada engkau mendapatkan unta merah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, ini hadisnya Bapak. Hadisnya dari Sahl bin Sa'ad. Kita bahas. Sahl bin Sa'ad di sini berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ali di hari penaklukan Khaybar. Ali di sini maksudnya Ali bin Abi Thalib. Di hari penaklukan Khaybar, maksudnya ketika itu kaum muslimin menaklukkan Khaybar yang sebelumnya dikuasai kaum Yahudi, ya. Jadi Nabi berkata kepada Ali ketika hari penaklukan Khaybar, itu hendak ditaklukkannya Khaybar, dan ketika itu beliau sudah memberikan panji perang kepadanya. Jadi Nabi ketika itu sudah ingin mengumumkan, wallahi la'atiyana rajulan yuhibbullah wa rasulah wa yuhibbullah wa rasuluh. Sungguh aku akan memberikan panji perang ini kepada orang yang mencintai Allah dan Rasulnya dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Aku akan memberikan panji perang ini kepada orang yang mencintai Allah dan Rasulnya serta dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Nah, para sahabat ketika itu berbincang-bincang, siapa kira-kira yang dapat? Semalam suntuk mereka bicarakan, kira-kira siapa yang akan dapat panji perang itu? Karena ini orang yang menerima panji perang ini bukan orang biasa, tapi orang istimewa. Kenapa istimewa? Mencintai Allah. Oh ya, karena orangnya kata Nabi mencintai Allah dan Rasulnya, terus dicintai Allah oleh Allah dan Rasulnya. Nah, ini udah orang seperti ini bukan orang biasa, orang istimewa. Para sahabat mereka berbincang-bincang semalam suntuk, siapa kira-kira orang yang dapat panji perang itu?
yang dikatakan mencintai Allah dan Rasulnya serta dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Nah, ketika pagi harinya mereka langsung berbondong-bondong kepada Nabi SAW, ingin apa? Masing-masing ingin, wah saya kalau bisa dapat pagi perang tersebut. Ternyata Nabi berkata, Aina Ali bin Abi Thalib, mana Ali bin Abi Thalib? Pupuslah harapan para sahabat. Karena tadinya mereka pengen sekali mendapatkan pagi perang tersebut. Ternyata bukan mereka yang dapat, yaitu siapa yang dapat? Ali bin Abi Thalib. Nah, akhirnya didatangkanlah Ali bin Abi Thalib di hadapan. Sebelumnya dikasih tahu Ali bin Abi Thalib lagi sakit mata ya. Dia lagi sakit mata. Maka Nabi minta didatangkan Ali bin Abi Thalib, lalu dia meludahi kedua matanya dan mendoakannya. Sabari, langsung sembuhlah kedua mata Ali. Hatta kalamnya pun di wajah, seakan-akan dia tidak pernah merasakan sakit sebelumnya. Artinya seakan-akan dia nggak pernah sakit, padahal sebelumnya sakit. Nah, disitulah Nabi memberikan panji perang. Nah, situ Bapak ya. Ini hadis yang panjang ya dalam Sahih Bukhari Muslim. Nah, ketika beliau memberikan panji perang pada Ali bin Abi Thalib, beliau memberikan pesan, unfud ala rislik, berjalanlah engkau ke depan dengan tenang, tidak tergesa-gesa, sampai engkau mendatangi tempat mereka. Majulah engkau dengan tenang sampai engkau mendatangi tempat mereka, lalu ajaklah mereka kepada Islam. Artinya sini diperintahkan apa? Dakwah, lihat tuh. Padahal dalam kondisi mau perang, tetap dakwah jalan Bapak ya, dalam kondisi apapun. Walaupun dalam keadaan aman maupun tidak aman. Jadi datangilah, majulah engkau ya Ali bin Abi Thalib dengan tenang sampai engkau tiba di tempat mereka, lalu ajaklah mereka pada Islam dan kabarkanlah kepada mereka apa yang Allah wajibkan kepada mereka. Apa yang Allah wajibkan kepada mereka? Ya, sholat setelah masuk Islam, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Ini ajak mereka kepada Islam, lalu ajarkan kabar kepada mereka bahwa mereka setelah masuk Islam wajib sholat, zakat, puasa, haji. Nah, ini pesan dari Nabi. Setelah itu Nabi memberikan motivasi kepada Ali, demi Allah, wallahi la an yahdiyallahu bika rajulan khairun laka min humrin na'am. An yakun khairun min an yakuna laka humrun na'am. Demi Allah, ini Nabi memberikan motivasi kepada Ali bin Abi Thalib, demi Allah, sungguh seandainya Allah memberikan petunjuk kepada seorang lewat dirimu ini siapa? Ali. Demi Allah, seandainya Allah memberikan petunjuk kepada seorang lewat dirimu, itu lebih baik bagimu wahai Ali daripada engkau mendapatkan unta merah. Di sini sebutkan unta merah. Kenapa? Harta paling berharga bagi manusia di zaman itu. Kalau zaman sekarang apa? BMW, Ferrari, Mercedes-Benz dan semacamnya. Artinya kalau misalnya dihubungkan dengan zaman sekarang, demi Allah, seandainya Allah memberikan petunjuk kepada seorang lewat dirimu, itu lebih baik daripada kamu dapat Ferrari, daripada kamu dapat Mercedes-Benz atau BMW. Artinya lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Kalau ada orang dapat petunjuk lewat diri kita. Jadi ini artinya sini anjuran untuk apa? Dakwah. Karena Nabi memotivasi Ali bin Abi Thalib, kalau Allah memberikan petunjuk pada seorang lewat dirimu, lewat ajakanmu, lewat ucapanmu, itu lebih baik daripada kamu dapatkan harta paling berharga. Nah ini Bapak ya, ini anjuran Nabi SAW untuk dakwah. Nah dari hadits ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran, di antaranya pertama, hendaknya seorang memasuki perang dalam keadaan tenang, tidak tergesa-gesa. Karena Nabi di sini memberikan pesan pada Ali bin Abi Thalib, majulah engkau dengan tenang sampai engkau tiba di tempat mereka. Padahal ini mau apa? Perang. Artinya orang yang mau perang tenang, tidak teriak-teriak tanpa hajat. Ya, jadi harus tenang,
maju dengan tenang, baca doa, berdoa kepada Allah, maju dengan tenang, jaga sikap. Nah, kalau untuk perang saja harus tenang, apalagi selain perang. Contohnya apa? Mau sholat. Makanya tidak dilarang kita ketika mau sholat kita tersesat. Ketika ada para sahabat mendengar iqamat, mereka bersegera jalan Nabi bercepat. Maka Nabi nyatakan jangan. Alaikum sakinah, hendaknya kau tenang. Dalam hadis disebutkan kalau sudah dikumandangkan iqamat, maka jangan kalian datang dengan sa'i itu jalan cepat. Waktu hawantum tamsyun, datangilah sholat dalam keadaan kalian jalan. Jadi tidak pada sholat iqamat langsung, apalagi lari. Nah itu jangan. Ketika mendatangi sholat kita harus tenang, tidak tergesa-gesa. Nah kalau untuk sholat saja harus tenang. Kalau misalnya untuk perang saja tadi kan harus tenang, apalagi sholat. Jadi ketika mendatangi sholat jamaah, misalnya sudah itu melakukan sholat, jangan kita lari atau bergerak terburu-buru seakan-akan kayak tenang aja. Kalau misalnya tertinggal ya sudah sempurnakan. Jangan sampai kita demi mendapatkan itu sampai tergesa-gesa lari, ya ini nggak boleh. Nah ini pernah terjadi pada sahabat Nabi Abu Bakar. Jadi ketika Nabi ketika itu sholat jamaah dan ketika posnya udah ruku, Abu Bakar yang baru datang langsung suaranya karena dulu langsung ruku sebelum sholat terus maju. Jelas ya? Ruku. Jadi ini misalkan sholat nih. Ini imam, ini sholat. Belum nyampe ini, sampai situ dia udah ruku dulu baru jalan. Nah, Nabi ketika itu sholat, kira-kira dengar tidak suara orang lari? Dengar kan? Dan suaranya kayak ngos-ngosan. Nah, selesai sholat Nabi tanya, siapa yang itu? Akhirnya pas sholat ini Abu Bakar. Dipanggil oleh Nabi SAW, maka Nabi pun nanya, kenapa kamu ini? Jawab ini, maka Nabi pun berkata, zadakallahu hirsan wa la ta'ud. Semoga Allah menambah semangatmu. Semoga Allah menambah semangatmu, tapi jangan ulangi. Jangan ulangi apa maksudnya? Terburu-burunya, bukan rukuk sebelum sholatnya. Kalau rukuk sebelum sholat boleh. Yang nggak boleh itu larinya itu. Ngos-ngosan. Nah artinya ketika sholat kita tetap tenang, tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru, Bapak ya. Kalau sering terlambat bagaimana tuh? Setiap waktu itu terlambat terus. Oh itu masalah juga. Kalau sering kayak gitu masalah juga. Karena udah dia di masjid, terlambat juga sholat. Nah itu masalah juga Bapak ya. Kalau sering terlambat itu masalah. Artinya dia tidak mengagungkan syiar Islam sholat jamaah. Padahal ketika sudah kumandangkan iqamat kan segera tapi artinya bukan lari, artinya langsung datangi gitu. Tidak lari atau seperti gerakan cepat, jalan biasa tapi langsung. Jadi tidak ditunda-tunda. Bahkan ketika sudah iqamat juga kata Imam Malik nggak boleh ada yang bicara. Kalau ada yang bicara harus kena takdim, kata Imam Malik. Takdim itu artinya kena apa istilahnya? Bukan takdim itu artinya kasih pelajaran gitu. Harusnya tenang, masih sholat jamaah tenang, tidak ada kegaduhan dan segera. Jadi nggak boleh duduk dulu ngobrol. Udah orang masih ngobrol, masih apa? Udah Allah masih ngobrol, nggak boleh. Orang seperti ini harus dapat pelajaran kalau kata Imam Malik. Ya, jadi kalau sering terlambat musibah. Jadi yang seperti itu ya. Jadi harus segera. Kalau kita dengar iqamat segera, jangan ditunda-tunda. Kecuali kalau ada hajat. Ya ada hajat ya kita tahu lah hajat manusiawi lah. Kita harus ke WC atau mungkin ada hajat yang menghalang kita, itu lain lagi. Tapi kalau setiap sholat selalu terlambat ini tanda meremehkan syiar Islam. Dan saya punya teman Bapak, orang-orang yang futur Bapak ya, rata-rata dimulai dari sholat berjamaah, ya kan? Saya perhatikan gitu. Saya punya teman dulu sama-sama mondok di Depok sana. Ya pertama biasa aja, dia santri juga, ini gue belajar juga. Tapi sering sekali dia itu
pernah suatu hari sebelum dia keluar dari pondok, dia sering sekali masuk. Setiap datang saat jamaah dia di rokat akhir terus. Ini ada apa? Pertama saya melihat kenapa dia sering masuk ya? Terlambat akhirnya hitungan bulan udah hilang dari peredaran. Artinya jadi awam lagi, seakan-akan nggak pernah belajar agama lagi. Pokoknya penampilan udah berubah. Nah ini gara-gara apa? Sholat, meremehkan sholat. Makanya meremehkan sholat Bapak ya. Itu syiar Islam yang paling agung setelah syahadat, maka kita jaga. Di zaman Nabi SAW, seorang diketahui ini munafik atau mukmin sholat berjamaah. Karena kata Ibnu Mas'ud, wala ketika membahas tentang sholat berjamaah, wala yatakhallafu anha illa munafiq ma'lumun nifaq. Tidak ada yang meninggalkan sholat jamaah kecuali orang munafik yang jelas kemunafikannya. Artinya zaman Nabi, kalau misalkan ada orang nggak pernah muncul ketika sholat jamaah, wah, mereka tahu oh ini munafik nih. Munafik yang jelas, bukan munafik sama-sama. Orang udah tahu ini munafik, udah rahasia umum istilahnya. Oh ini munafik, Abdullah bin Ubay apa itu? Jelas Bapak ya. Jadi hendaknya kita semangat mendatangi sholat jamaah. Kalau memang sudah di kemarin komat segera ya. Ini tentu berlaku bagi orang yang memang kata para ulama mendengar adzan. Artinya ketika di depan adzan dia dengar. Ada tuh orang yang tidak bisa mendengar adzan karena jauh. Dia tidak wajib, bukan tidak wajib. Ini walaupun ada beda pendapat ya. Dia tidak begitu ditekankan untuk sholat berjamaah. Tapi kalau dia mau datang bagus. Kalau menurut jumhur ulama, memang sholat berjamaah tidak wajib. Cuma sunnah muakkadah, sunnah yang sangat tekankan. Ya, jadi nggak ada cuma sunnah muakkadah. Sedangkan menurut Imam Ahmad bin Hanbal dan beberapa ulama, Daud Al-Ghazali, Ibnu Hazm, fardhu ain, wajib fardhu ain. Artinya, kalau memang fardhu ain dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan dosa. Tapi kalau sunnah muakkadah dikerjakan dapat pahala, tinggalkan tidak dosa tapi rugi, tidak dapat pahala ya. Ya ini Bapak ya, ada perbedaan pendapat walaupun dari pendapat yang ada saya sendiri dicontoh pendapat yang nyatakan fardhu ain. Nah, tapi fardhu ain ini dengan syarat dengar adzan. Kalau sudah tidak dengar adzan saking jauhnya tidak wajib tapi dianjurkan dia tetap sholat berjamaah itu Bapak ya. Pokoknya dengar adzan. Dalilnya apa? Hadis Sahih Muslim ketika Abdullah bin Maktum datang kepada Nabi minta keringanan sholat di rumah. Nabi izinkan, ya udah sholat di rumah. Padahal dia buta loh. Setelah itu baru dia pergi dia. Baru saja dia pergi, belum dimaksud panggil lagi Nabi sini dulu. Hal tasma'uni dari sholat. Apa kamu dengar adzan sholat? Padahal dia buta. Maka belum dimaksud ya. Maka Nabi berkata, wajib kalau itu datang ya. Artinya tadi Nabi ngasih keringanan, setelah itu dia tetap dalam masjid. Karena Abdullah bin Maktum dengar adzan. Maka kalau dia dengar adzan kita datangi. Kita bisa tinggal di tempat dan mendengar adzan, kita datangi masjidnya. Kecuali kalau sudah tidak terdengar adzan. Nah maka dalam hal ini tidak wajib tapi dianjurkan tetap datang. Apa ya? Nah itu tentang sholat. Sekali lagi, jadi ketika mendatangi sholat hendaknya kita datang dengan tenang, tidak tergesa-gesa ya, tidak terburu-buru kayak mau mengejar apa gitu Pak, kayak mau mengejar bensin lagi langka nih buru-buru ya. Jadi tenang Bapak ya. Jadi dalam menghadapi perang saja harus tenang, apalagi selain perang, sholat atau apapun ya. Itu faedah pertama. Lalu faedah kedua yang bisa kita petik dari hadis ini juga, nah ini perintah untuk berdakwah, mengajak orang-orang kafir masuk Islam sebelum perang. Karena di sini Nabi nyuruh Ali apa? Kan mau perang kan? Pasti tadi perang, kamu maju ke tempat mereka dengan tenang. Ketika sudah sampai ke tempat mereka, ajak mereka masuk Islam. Ini kan sebelum
Nah ini jadi disyariatkan kita berdakwah mendakwai orang kafir sebelum apa perang, diajak dulu kalian masuk Islam. Kalau kalian masuk Islam kalian begini, kalau tidak begini, ada konsekuensinya. Kalau masuk Islam selesai, nggak akan diperangi. Kalau tidak masuk Islam tapi mau bayar jizyah, berarti selesai. Tapi kalau tidak juga baru diperangi. Nah ini bapak ya. Namun pertanyaannya, apakah hukumnya wajib atau tidak mendakwahi sebelum perang? Ini ada dua pendapat. Ya. Pendapat yang kuat, tidak wajib, cuma disunahkan. Kenapa kita katakan tidak wajib? Karena Nabi juga pernah menyerang suatu kampung kafir dalam keadaan tidak diberi peringatan dulu ke Islam. Ya karena udah tahu kan, oh ini Muslim, ini kafir. Mereka udah tahu tentang dakwah Islam. Lah saudara ya. Jadi bukan seperti orang pedalaman, ada jauh dari, nggak ada teknologi, nggak ada sinyal, nggak ada. Ini mereka kampung ini, kampung musyrik. Mereka udah dengar kaum muslimin di Madinah dan sudah tahu terjadinya apa peperangan antar kaum muslimin di Madinah dengan ini Quraisy gitu. Maka Nabi tidak menyerang tanpa diberitahu, anda tahu konflik kan. Artinya kesimpulannya Bapak, tidak diwajibkan, cuma dianjurkan sebelum perang didakwai dulu. Nah nanti kalau yang tadi Nabi menyerang mendadak, lalu ternyata angkat tangan, ya udah kami mau sholat selesai, atau enggak kami enggak mau sholat tapi kami siap bayar jizyah selesai juga. Nah sama ya. Ini kalau misalkan nyerangnya mendadak, ya. Tapi kalau nyerangnya tidak mendadak selesai, artinya diumumkan dulu, lalu gini. Ini faedah kedua ya. Jadi disyaratkan mendakwai orang kafir sebelum memerangi. Lalu kedua, perintah untuk menyampaikan kewajiban-kewajiban dalam Islam setelah mereka masuk Islam. Artinya bahwa kalau ada orang yang baru masuk Islam, jangan cuma diajarkan syahadat selesai udah. Kamu setelah itu terserah bebas. Harus dijelaskan. Jelaskan kamu dalam Islam, berarti berikutnya kewajiban kamu sholat 5 waktu. Kalau udah masuk waktu sholat, kamu sholat 5 waktu. Terus kalau kamu punya harta mencapai nisab, kamu wajib bayar zakat. Nanti kalau sudah bulan Ramadan, kamu wajib puasa Ramadan. Dan kalau kamu punya harta dan fisik yang kuat, lalu cukup untuk pergi haji, kamu wajib haji. Nah ini, jadi jangan cuma syahadat asyhadu an la ilaha illallah udah tuntut selesai tinggalkan. Nah, Nabi ketika ngomong kepada Ali bin Abi Thalib, ajak mereka kepada Islam dan kabarkan kepada mereka apa yang Allah wajibkan kepada mereka. Jadi setelah syahadat, 2 kalimat syahadat, ajarkan tentang sholat ini Bapak ya. Ini penting. Karena apa? Bisa jadi ada sebagian orang semangat mengajak orang masuk Islam, sudah dibiarkan, nggak dikasih tahu apa kewajibannya. Kewajiban mereka apa? Sehingga apa? Bermunculanlah orang-orang Islam KTP, ya, bermasuk Islam tapi kelakuannya bukan kelakuan Muslim. Nah jangan seperti itu. Setelah masuk Islam, beritahu kepada mereka kewajiban mereka. Kalau sudah diberitahu ternyata mereka tidak menjalankannya, bagaimana? Dosa kita? Enggak, selesai. Yang penting kita kasih tahu nih, kamu sudah masuk Islam, kamu wajib ini, selesai. Apa kita arahkan? Kamu udah masuk Islam nih, kamu wajib ini, nanti kamu belajar sama itunya. Kalau dikasih tahu nih, ternyata nggak mau datang, ya sudah, dosa kamu dia. Kalau memang dia tulus masuk Islam, bukan karena dunia, dia akan apa? Belajar pokoknya. Dan orang yang tulus masuk Islam, setelah dia mengucapkan rukun syahadat, biasanya dapat apa? Ujian. Nah, nanti nampak di situ ketika ujian, benar nggak dia masuk Islam tulus atau tidak? Kalau orang yang masuk Islamnya karena dunia, mungkin karena ingin dicari ini, atau karena suka dengan ini, mungkin dengan apa? Dengan apa? Orang lain lawan jenis. Nanti ketika ada apa-apa, dia milik dua. Nah, tapi kalau orang yang tulus nggak seperti itu. Walaupun dia dihimpit dengan apa? Kesulitan ekonomi atau intimidasi, dia sabar. Dan itu banyak Bapak ya. Ada, saya ketahui di Indonesia ada beberapa orang dulunya kafir masuk Islam, tantangannya luar biasa. Sampai ada Bapak mungkin pernah dengar seorang dulunya itu pemuka agama, ini agama yang ini yang agama Islamnya. Dia masuk Islam, rupanya anak dan istrinya murka, marah,
Sampai akhirnya ketika dia pulang ke rumah disiram air panas sama anak kandung. Udah kayak barang-barang dibuang semua gitu. Cuma apa? Apa reaksi dia? Tegar dia. Karena dia masih Islam tulus. Bukan karena apa? Dunia atau harta. Kalau orang masih Islam karena harta, gitu kan bagaimana? Oh udah dong, saya cuma pura-pura kok Islam, ya kan? Tapi dia enggak, dia tegar sampai dia pun disiksa pula sama orang-orang, sama sesama pemuka agama dulu dia punya beberapa orang pemuka agama, teman-teman dia. Bahkan dialah yang bisa memurtadkan orang-orang di daerah sekitar Jawa Barat lah, suatu daerah, satu kampung bisa murtad, banyak murtad. Nah, dia punya jasa, punya andil salah yang dalam hal ini. Masuk Islam, rupanya seandainya masuk Islam dibiarkan ringan, seandainya dicela saja ini ringan, ini disiksa isi. Ini terjadi tahun 80 apa ya? Mendekati tahun 90 dulu kan masih belum ada namanya Komnas HAM, belum ada apa lagi, belum ada Facebook, TikTok, jadi nggak ketahuan kan. Nah itu selesai dia disiksa, dia lolos, diselamatkan oleh seorang muslim, kabur dari tempat penyiksaannya. Pulang ke rumah, bukannya anak istrinya terima, malah dia tadi setelah dikasih tahu sama Islam dilempar air panas. Sabar ya, sampai bertahun-tahun lama. Dia nggak apa istilahnya datang ke rumah nggak diterima, nggak bawa apa barang sama sekali dari rumah. Padahal rumah yang bangun dia nggak bisa menempati sama sekali, nggak berhak ngambil uang sepeser pun. Nah, tapi apa seperti itu? Sabar. Nah, inilah contoh orang yang masih sangat tulus dari hatinya, bukan karena apa? Harta ya. Nah itu Bapak ya. Jadi penting kita ketika ada orang masuk Islam jelaskan kepada mereka juga kewajiban-kewajiban setelah masuk Islam. Yang pertama apa? Setelah masuk Islam, sholat, berikut apa? Zakat, puasa dan haji. Nanti kalau ini Islam sudah baru makanan kewajiban-kewajiban tadi bertahap. Tapi yang paling penting 5 ini rukun Bapak ya. Nah itu. Lalu faedah berikutnya yang bisa kita petik dari hadis ini, besarnya keutamaan dakwah di jalan Allah. Besarnya keutamaan dakwah di jalan Allah. Sebab dalam hadis tadi Nabi berkata pada Ali bin Abi Thalib, sungguh demi Allah, seandainya Allah memberikan petunjuk kepada seorang lewat dirimu, itu lebih baik bagimu daripada engkau mendapatkan unta mewah. Dan artinya lebih baik daripada engkau mendapatkan harta dunia sebanyak apapun. Nah ini Bapak ya. Jadi ini dorongan bagi kita untuk semangat dalam dakwah, menyebarkan ilmu, ya, menyebarkan Al-Quran, menyebarkan Sunnah. Dengan tersebarnya dakwah, tempat kita berkah. Tapi kalau dakwah sudah berkurang, redup, maka yang muncul kebodohan, merajalela kebodohan. Orang nggak ngerti tentang tauhid, nggak ngerti tentang sunnah, nggak ngerti tentang mana yang baik, mana yang benar. Nah, kalau udah begitu, aduh, naudzubillah dari bencana Allah kan datang. Jadi selama ada dakwah, itu di antara sebab bencana apa? Tertunda datang. Ketika kita menyebarkan dakwah amal-amal munkar, ini menunda atau mencegah turunnya bencana. Tapi kalau orang sudah tidak peduli dengan yang sekitar, nggak mau menyebarkan ilmu, ini dikhawatirkan turun bencana. Naudzubillah min dzalik. Nah itu beberapa faedah yang bisa kita petik dari hadis kedua. Nah sekarang kita masuk berikutnya, hadis ketiga. Kata Syekh Ali hafizahullah, talabul falatah, talabul ilmi fariidatun wa raddu ala man haqqa sya'nahu wa naffara anhu. Menuntut ilmu adalah kewajiban dan bantahan terhadap orang yang meremehkan masalah menuntut ilmu dan membuat orang lari dari ilmu. Nah ini judul babnya bagus nih Bapak ya. Kata Syekh Ali di sini, menuntut ilmu, mencari ilmu adalah kewajiban dan bantahan terhadap orang yang meremehkan tentang urusan
ilmu, mencari ilmu dan membuat orang lari dari ilmu. Nah, ini judul babnya. Judul ini ya hadisnya ya. Kata Syekh, menuntut ilmu, mencari ilmu adalah kewajiban. Kewajiban bagi siapa? Setiap muslim. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Ada hadisnya. Ini kewajiban bagi setiap muslim. Dan di sini Syekh menyebutkan bantahan orang yang meremehkan masalah mencari ilmu dan membuat orang lari darinya. Maksudnya apa? Orang yang meremehkan masalah mencari ilmu. Maksudnya apa? Apa ada? Orang yang meremehkan masalah mencari ilmu. Ada tidak? Ada. Dengan berbagai macam syubhat. Kadang-kadang itu apa sih belajar terus? Lebih baik cari nafkah, itu dasarnya buat orang lari dari belajar. Atau yang sekilas sedikit lebih manis dalam tanda kutip, untuk apa cari ilmu? Yang penting itu dakwah. Ajak orang, ilmu itu nggak penting. Ketika kamu dakwah dengan sendirinya ilmu datang. Jadi katanya ketika kita dakwah dengan sendirinya ilmu datang. Benar ini Bapak? Jadi ketika kita ngajar, langsung ada ilmu datang. Apa ya? Ya tapi ini aja lah, kita sederhananya. Untuk membantah ini mudah sebenarnya. Ada orang yang nggak pernah belajar matematika, disuruh belajar matematika, nanti bisa ngerti matematikanya? Mungkin kan? Ya itulah. Secara logikanya nggak mungkin gitu loh. Orang nggak pernah belajar, langsung ngomong. Dengan itu ilmu datang. Nggak mungkin. Gitu. Jelas ya? Secara teoritis saja, teori ini nggak ada kayak gitu. Tapi kalau maksudnya dia punya ilmu tentang satu permasalahan, lalu dia pelajari ilmu ini dengan benar-benar, nanti ketika dia ngajar ada faidah-faidah yang terlintas yang sebelumnya dia belum pelajari. Ketika dia nyampaikan, oh iya, saya tadi baca gini, oh cara menyampaikannya ternyata begini, dia nambah wawasan mungkin. Tapi orang yang nggak pernah belajar tiba-tiba ngomong masalah agama, nah ini bahaya sekali Bapak ya. Jadi orang kemarin baru megang botol bir, tiba-tiba suruh ceramah, bisa? Ini hati-hati nih, karena kalau dia disuruh ceramah, yang keluar mungkin whisky, apalagi vodka, isinya kayak gitu maksiat. Nah udah bilang nggak boleh Bapak ya. Dan pertama nggak boleh seperti itu. Pertama dia nggak punya ilmu. Kedua, kadang sebagian orang demi menarik jamaah supaya mungkin tertarik dengan ngambil inspirasi katanya, diumbar aibnya. Oh dulu saya pernah mabok di sini, sekarang saya pernah musuh orang, saya pernah masuk penjara 3 kali. Itu aib bukan? Aib, artinya ditutupin, malah diumbar. Nah di sini iblis tidak tinggal diam. Pertama mungkin niat yang baik, saya ceritakan ini supaya orang-orang ambil pelajaran. Tapi iblis bisa kan, kamu hebatnya dulu bisa mabok sampai berapa botol, bisa masuk penjara 3 kali, berarti kamu hebat, perkasa. Akhirnya membanggakan maksiat. Kalau sudah begitu bukannya dapat pahala, malah dapat dosa. Maka dakwah juga perlu ilmu, tidak cukup modal semangat ya. Kalau kita punya ilmu, sampaikan ya. Tidak punya ilmu, tahan, belajar dulu sampai punya ilmu. Nah jadi Bapak ini ya, bantahan bagi orang, kata Syekh, yang meremehkan masalah mencari ilmu. Oh itu apa sih kerjaan belajar terus? Kapan bela muslim di Palestina? Kapan bela muslim di Afghanistan? Seakan-akan perang jihad itu tidak butuh ilmu. Kalau kita perang ya tanpa ilmu, yang terjadi apa? Rusak. Ya contohnya para pelaku bom diri. Mereka niatnya baik kan? Caranya salah, membunuh orang yang tidak bersalah, orang kafir tidak bersalah, bahkan yang kena jadi korban bukan cuma orang kafir, orang muslim juga kan? Nah itu bahaya Bapak ya. Ketika ditanya, bagaimana yang jadi korban kan orang kafir saja, bukan orang muslim juga ada. Insya Allah syahid katanya. Bermudah-mudahan dengan darah kaum muslimin. Nah ini akibat apa? Jauh dari ilmu. Makanya segala sesuatu butuh ilmu. Ya, penting mencari ilmu. Kalau orang sudah meremehkan ilmu, pasti terjatuh dalam penyimpangan demi penyimpangan. Apa ya? Maka penting kita belajar ilmu. Nah ini judulnya, masalah kita baca hadisnya.
Kata Syekh di sini, Syekh Ali Habibullah, an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Rawahu Ibnu Majah. Dari Anas bin Malik, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mencari ilmu adalah kewajiban atas setiap muslim. Hadits riwayat Ibnu Majah. Menuntut ilmu, mencari ilmu, kata Nabi, kewajiban atas setiap muslim. Setiap muslim tanpa kecuali, pria, wanita, tua, muda, miskin, kaya, semuanya wajib cari ilmu. Jadi di sini Nabi seandainya menuntut ilmu cuma wajib atas ustaz, tentu mungkin tulisannya talabul ilmi fardhatun ala ustadin, ya kan? Menuntut ilmu kewajiban bagi setiap ustaz, ya kan? Atau kalau bagi orang tua mungkin talabul ilmi fardhatun ala syaikhin, ala kulli syaikhin. Menuntut ilmu kewajiban bagi setiap orang tua, ya kan? Tapi yang jadi masalah, Nabi katakan bagi setiap muslim, tua, muda, miskin, kaya, dari suku apapun dan bangsa apapun, wajib mencari ilmu. Artinya, kalau yang namanya wajib kita kerjakan dapat pahala, ditinggalkan dosa. Maka Bapak, belajar agama itu bukan istilahnya apa ya? Kalau orang sekarang tuh sampingan lah. Kalau ada waktu senggang kita kurang waktu belajar agama, itu kewajiban kita. Kewajiban. Kalau kita tinggalkan kewajiban kita dosa. Dan itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nggak bisa dengan alasan, oh saya sibuk bekerja, saya nggak bisa belajar. Sarana untuk belajar agama di zaman sekarang banyak terbuka lebar. Mau yang offline di masjid atau online di Facebook, Twitter atau udah ada. Maka nggak ada alasan seorang nggak ngerti agama dengan alasan nggak ada apa guru banyak di mana-mana Bapak ya. Maka ini kewajiban bagi kita, dan ini kewajiban ini bagi setiap muslim, bukan orang tertentu. Mungkin timbul pertanyaan, ilmu yang apa yang wajib bagi setiap muslim? Apakah ilmu nahwu, ilmu ini usul fikih, atau apa? Ilmu apa Bapak? Ya, ilmu tahu ilmu yang terkait rukun iman, rukun Islam. Ini wajib nih. Rukun iman, yaitu iman kepada Allah. Atau rukun Islam lah yang paling jelas ya. Di atas syahadat la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah. Apa yang membahas tentang ini? Tauhid kan. Lalu tentang sholat. Apa yang ilmu membahas tentang sholat? Fikih. Begitu juga zakat. Begitu juga puasa, haji. Maka dari sini kita bisa mengetahui betapa pentingnya ilmu fikih. Jadi belajar fikih itu penting Bapak. Kalau kita tidak belajar fikih, kita tidak ngerti sholat, puasa, zakat. Maka jangan sampai kita dengarkan ucapan seorang orang belajar fikih bisa mengeraskan hati. Ada, saya dengar dengan telinga saya sendiri. Kalau belajar fikih itu bisa mengeraskan hati. Dari mana? Kalau memang belajar fikih bisa mengeraskan hati, berarti Imam Syafi'i keras hatinya, Imam Ahmad keras hatinya, Imam Abu Hanifah keras hatinya. Ya enggak? Mereka ulama ahli fikih kan? Apakah ada keras hati mereka? Lalu bantang telak untuk ucapan tadi Bapak. Jadi ucapan orang ini seakan-akan ingin supaya kita tidak belajar fikih. Jauh dari fikih, kalau tidak belajar fikih, jauh dari fikih, otomatis ibadah kita bagaimana? Sembarangan. Seperti yang terjadi pada kebanyakan sebagian kaum muslimin. Dari sholatnya udah sembarangan. Belum kita bicara dari bacaannya, dari gerakannya itu udah salah. Banyak gerakan yang salah. Belum lagi bukan bacaan tasyahud atau zikir ruku dan sujud, baru takbirnya sudah salah, ya nggak? Ada seorang takbir Allahu Akbar, kenapa salah itu? Ini batal. Kalau orang baca kayak gini batal, salatnya batal. Allahu Akbar, yang benar bukan Allahu Akbar, tapi Allahu Akbar. Ini kan perlu belajar kan, kalau kayak gini kan? Kalau tanpa belajar, nanti kita enggak, sama kayak saya juga dulu mengira, oh itu bisa batal sholat itu. Nah, saya bisa tahu karena apa? Belajar. Tanpa belajar kita tidak tahu, sehingga akhirnya kita melakukan kesalahan dalam keadaan kita tidak menyadarinya.
Kalau kita salah seperti itu, tinggal di pedalaman sana, yang ada sinyal, ada listrik, dimaklumi. Tapi kalau tinggal di ada listrik, ada sinyal, salah seperti itu, nggak dimaklumi loh. Terus apa ya? Ya, ini ya, masih ada. Habis ya mungkin cukup sampai sini. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita lanjut hadis yang ketiga ini, yaitu hadis dari Anas bin Malik. Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.